berarti kan ini gagasan Soekarno yang sudah mungkin cukup lama lah kalau saya boleh bilang. Nah itu mengapa Bung masih menjadi suatu gagasan yang masih baik diperbincangkan Bung? Apa alasannya? Ya, yang pertama tentu saja faktor Soekarno-nya itu sendiri ya. Kita semua tahu bagaimana Soekarno bersama Hatta misalnya ya ditempatkan sebagai founding fathers ya, sebagai pendiri Republik ini yang itu mau nggak mau membuat gagasan-gagasan Soekarno itu kalau dibaca sampai hari ini ya orang akan membaca pemikirannya ya salah satunya tentang kaum Marhen dan Marhenisme yang menjadi tonggak politik dia gitu. Jadi faktor Soekarno itu satu hal ya yang membuat gagasan itu masih hidup ya, dan hal yang lain tentu saja partai politik yang mengikuti garisnya Soekarno sampai hari ini ya, yang masih menggunakan diskursus Marhenisme yang pilarnya adalah kaum Marhen tadi sebagai agenda politik mereka, yang itu masih membuat narasi yang cukup terkenal ya, cukup populer di publik Indonesia hari ini. Nah, tapi selain itu juga saya kira ada aspek kondisi sosial ekonomi juga ya. Kita secara gampang aja ya, Bung Nahar pasti bisa melihat ya di sekeliling kita betapa banyaknya orang-orang yang mungkin bisa disebut kayak kaum Marhen tadi ya, bagaimana misalnya kayak PKL, pedagang, petani yang punya alat produksi kecil-kecilan, mengerjakan kegiatan produksinya itu dengan tenaga dia sendiri atau yang dengan keluarganya gitu ya. Dan yang ketiga biasanya ya hasilnya itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya sehari-harinya dia itu. Jadi itu saya kira yang membuat gagasan atau narasi Marhenisme ini punya appeal yang cukup besar di Indonesia.